Hilal tidak terlihat di Jakarta, itu yang dilaporkan oleh Lembaga Falakiyah NU DKI Jakarta saat memantau di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. Ada dua faktor, baik itu faktor cuaca maupun hisab yang dibawa Inka Nur Rukyat tadi. Dan tinggal menunggu laporan dari daerah lain. Sebelumnya kami dengar juga dari Merauke, Papua Selatan tidak terlihat, begitu juga dengan Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan coba bahas soal proses sidang isbat ini, penentuan hilal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud dan pakar ilmu falak Badan Hisab Rukyat Nasional dari Kementerian Agama Slamet Hambali. Assalamualaikum semuanya, selamat malam dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsudi, sudah ada 3 daerah yang kami pantau, tiga-tiganya di Merauke, mewakili Indonesia Timur tidak melihat hilal dengan faktor cuaca, Makassar dan juga di Jakarta tadi. Kalau Anda secara umum melihatnya ini kemungkinannya bakal beda nggak nih kira-kira kita melaksanakan Idul Adha? Kalau saya ngikutin di penjelasan yang ada di Kompas TV tadi bahwa memang di Merauke itu masih 1, sekian derajat tadi ya. Atau kalau yang sudah Imkanur Ru'yah adalah di Aceh yaitu 3 derajat ke atas. Ya. Nah, ketika 3 derajat ke atas itu menurut keputusan Mabim itu bisa diambil kira-kira ya. Tadi dijelaskan juga bahwa betapapun belum bisa diru'yah atau belum bisa dilihat, ketika sudah menunjukkan memungkinkan untuk dilihat ketika 3 derajat atau lebih, maka itu kemungkinannya menurut saya, zon saya, itu akan bisa diambil untuk keputusan bahwa nanti 1 Zulhijjah akan jatuh besok. Atau nanti ketika bulan untuk sholat Idul Adhanya itu ya pada hari Jumat. Itu kalau ini nanti di dalam membahas masalah Imkanur Ru'yah yang sudah 3 derajat atau lebih di Aceh, kira-kira kemungkinannya, karena wilayatul hukmi Indonesia Aceh itu dari Aceh sampai Sabang, sana Merauke. Nah, ketika diputuskan demikian, memang di Aceh sudah 3 derajat lebih. Nah, pemerintah itu seluruh kegiatannya, baik itu kegiatan ru'yah atau juga kegiatan ketika hisab, karena sebelumnya saya yakin NU ya menghisab, pemerintah ya melakukan hisab, organisasi-organisasi lain juga melakukan hisab. Maka sudah ada organisasi yang sudah memutuskannya. Nah, nanti ketika sudah diputuskan oleh pemerintah, idza hakamal hakim, ketika pemerintah itu sudah memutuskan, itu rofa al-khilaf, maka sudah tidak akan ada perbedaan pendapat lagi. Oke, ditahan dulu di situ, Pak Marsudi. Kalau menurut Pak Slamet nih, kemungkinan kita bakal sama-sama menjalani Idul Adha di tanggal yang sama, karena kan Muhammadiyah udah menetapkan duluan nih, 6 Juni. Kemungkinannya bakal sama atau bakal beda nih kira-kira? Ya, harapan saya mudah-mudahan sama gitu. Mudah-mudahan ya. Ini tergantung nanti dari hasil pengamatan di Aceh. Ya, memang untuk yang masuk kriteria kan hanya wilayah Aceh. Wilayah Aceh. Aceh ini tinggi sudah mencapai 3 derajat 12 menit. Elongasinya sudah mencapai 7 derajat 6 menit. Ya, sehingga di sini terpenuhi. Tapi selain Aceh ini belum ada yang masuk ya. Sumatera Utara belum ya. Sebetulnya kalau dari segi elongasi ini Bali dan Pasar itu
elongasinya masuk tapi tingginya masih 0, itu Denpasar. Kemudian bergerak ke barat, elongasi semakin tinggi, Semarang aja masih 1 derajat, 1 koma, ya. Ya hanya Aceh itu yang masuk IMKAN hanya Aceh, ya, sehingga tentu saja akan menunggu kesaksian dari Aceh. Karena apa? Kalau nanti kesaksian di luar Aceh itu diterima, ini berarti kita kembali kepada kriteria lama. Kriteria lama itu kan yang baru, yang sekarang kita pakai baru ini mensyaratkan bahwa kesaksian yang bisa diterima itu kalau tinggi hilal minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4. Ya. Kesepakatan itu diperjuangkan cukup lama. Ya, cukup lama untuk disepakati negara-negara Mabim itu cukup lama, sehingga kalau kurang dari kriteria kok diterima, ini ya sangat disayangkan. Ini kita kembali ke kriteria lama. Oke. Ya, oleh karena itu ini yang ditunggu-tunggu tentu saja Aceh. Mudah-mudahan pengamatan ya ru'yah di Aceh nanti berhasil melihat, mudah-mudahan, sehingga kita akan mengawali 1 Dzulhijjah ini jatuh pada hari Rabu besok. Oke. Sehingga nanti akan bersama Idul Adha tanggal hari Jumat. Ya. Kita kan baru mendengar laporan ini di 3 titik ya Bapak-Bapak sekalian. Baru di Merauke, kemudian di Makassar, tadi juga di Jakarta sudah ada laporannya. Bagaimana untuk titik yang lain ini juga menarik buat dicermati, termasuk sejauh mana pemerintah bakal menindaklanjuti hasil pantauan hilal di beberapa titik. Total 114 titik untuk pantauan hilal di seluruh Indonesia. Coba ke Pak Slamet lagi untuk membahas lagi soal ini. Kalau secara hisapnya Pak Slamet, kalau hisapnya disebutkan bahwa matahari atau bulan baru sudah berada di atas ufuk, tapi secara pantauan hilal terkendala, jadi dasar mana yang bakal dipakai untuk kemudian dibawa ke sidang isbat nanti seharusnya Pak? Yang dibawa ke sidang isbat nanti ya hasil pengamatan yang terus terang saja, ya, yang memenuhi kriteria ini hanya Aceh, ya, hanya Aceh. Sehingga ada kemungkinan selain Aceh nggak akan mungkin melaporkan, ya, karena secara perhitungan itu tidak mungkin terlihat karena terlalu rendah, bulan terlalu rendah. Elongasi masuk, ya, rata-rata sudah 6,4 lebih, ya, termasuk Pulau Jawa seluruhnya, dimulai dari Denpasar, kemudian Jawa Timur, ya, kemudian Jawa Tengah, Kalimantan, kemudian Sumatera, ya, itu elongasi sudah masuk di atas 6, sudah 6,4 sudah. Akan tetapi tingginya yang sangat rendah. Ya, di Semarang itu masih 1 koma, ya. Kemudian Sumatera Utara juga 2 koma, belum sampai 3. Hanya Aceh saja yang sudah mencapai 3 derajat 12 menit, itu hanya Aceh, ya. Aceh itu pun Aceh, Banda Aceh, ya. Sehingga kemungkinan besar tidak akan mungkin terlihat di luar Aceh, nggak akan mungkin. Kalaupun mungkin ada yang mengaku melihat, itu ada kemungkinan nanti dalam sidang isbat akan ditolak. Karena apa? Karena kalau itu diterima akan berisiko kita beralih dari kriteria baru yang disepakati Mabim kembali pada kriteria lama. Ini dampaknya kalau menerima. Oke. Nah, begitu. Tapi sesungguhnya Pak, dari total 114 titik itu harus berapa standar minimal dari pantauan hilal yang dianggap sah kemudian dibawa ke sidang isbat? Kunciannya kan sekarang tinggal Aceh ya Pak ya. Dengan posisi hanya Aceh yang bisa jadi andalan kita melihat hasil dari pantauan hilal ini dan dibawa ke sidang isbat, sesungguhnya masih dianggap sah nggak sih kalau cuma 1 titik di antara 114 titik yang menjadi area pantauan hilal di seluruh Indonesia ini Pak? Masih dianggap sah atau enggak? Sah saja ya. Walaupun 1 titik, ya, bahkan andaikan yang melihat ya 1 orang aja asal berani diambil sumpah itu bisa, syukur lebih dari 1-2 orang akan, walaupun 1 tempat 2 orang nggak ada masalah, ya, bisa saja gitu. Oke, tapi yang penting syarat yang paling wajib apa yang menganggap bahwa hasil pantauan hilal ini dianggap sah dan layak dibawa ke sidang isbat di Kementerian Agama, Pak? Yang pertama, di tempat pengamatan tersebut, di tempat ru'yah itu kondisi hilal sudah memenuhi kriteria IMKAN, di mana tinggi minimal 3, elongasi minimal 6,4 itu sudah terpenuhi. Bahkan elongasi sudah mencapai 7 derajat 6 menit,
tingginya sudah mencapai 3 derajat 12 menit. Ya, itu satu. Yang kedua, orang yang merasa melihat itu berani diambil sumpah. Ya, diambil sumpah. Jadi atas kesaksiannya dia mau diambil sumpah, lah dengan pengambilan sumpah ini nanti dilaporkan ke sidang isbat untuk penetapan 1 Dzulhijjah. Ya itu aja ya. Oke, dan kita juga belajar dari pengalaman untuk penentuan atau pemantauan hilal untuk Ramadan, untuk Syawal juga, dan tampaknya faktor penentunya adalah cuaca ya Pak ya. Dan apakah ada faktor lain sesungguhnya yang bisa membuat hisab bisa berbeda dengan pantauan hilalnya? Ya, terutama cuaca. Kalau sudah walaupun nggak hujan mendung aja sudah sulit, itu sudah nggak hilal, apalagi itu hanya gurisan cahaya yang kecil, sangat kecil, tipis, ya dengan mendung apalagi sampai cuaca hujan. Nah, ini akan lebih-lebih ya. Jadi itu yang menjadi peran ya sangat penting ini cuaca ini ya. Nah, nggak tahu kalau apakah ini cuaca di Aceh bagaimana, ini kita nggak tahu. Kalau mudah-mudahan aja di Aceh itu cuaca bagus terlihat. Nah ini insya Allah kita akan bersama-sama untuk beridul adha hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Seandainya kondisi cuacanya tidak memungkinkan seperti 5 daerah tadi Pak, kondisi cuaca mendung, alasan-alasan teknis tertentu yang mungkin sama dengan 5 titik yang lain, sementara kita bertumpu pada Aceh satu-satunya sekarang. Jadi bakal bagaimana nanti prosesnya ya Pak? Mungkin bisa digambarkan saat hilalnya tidak terlihat, tapi secara hisab perhitungannya masuk, proses menimbang-nimbangnya gimana ya itu Pak? Kalau PBNU itu jelas akan mengistiqmalkan, artinya bulan Dzulqa'dah ini akan disempurnakan menjadi 30 hari. Itu sudah pasti untuk PBNU. Tapi kalau sidang isbat nggak tahu, itu nanti kan itu karena tergantung dari peserta rapat ya, peserta sidang itu nanti kesepakatannya bagaimana, kita nggak tahu. Bisa juga menetapkan 1 Dzulhijjah itu hari Rabu besok, bisa juga 1 Dzulhijjah hari Kamis. Itu tergantung nanti kesepakatan dalam rapat, andikan tidak terlihat dari Aceh. Kalau nanti Aceh melaporkan ya sudah, itu aman, sangat aman sekali ya. Nah, begitu. Jadi yang kalau Aceh tidak terlihat kemudian akan mengistiqmalkan menyempurnakan bulan Dzulqa'dah 30 hari, itu hanya NU saja ya. Ormas lain tidak ada seperti itu. Hanya Nahdlatul Ulama, karena berpegang kepada hadis Nabi sumu liruyati wa asriyati ya, ini juga diterapkan pada bulan awal Dzulhijjah. Berpuasalah atau kalian karena terlihatnya bulan baru, dan berbukalah ya, berakhirlah karena terlihatnya bulan baru juga. Nah, ini diterapkan juga pada bulan Dzulhijjah ya. Seperti itu. Oke. Ini kan krusial ya Pak ya, memantau bulan baru, memantau hilal ini kan hal yang tidak boleh sembarangan dilakukan oleh kebanyakan orang, hanya orang-orang tertentu. Tapi sesungguhnya memantau hilal itu perlu syarat khusus gak, orang yang bisa layak dianggap sebagai saksi pemantau hilal itu sendiri Pak? Ya tentu saja ini syarat muslim itu pasti ya, beragama Islam itu pasti. Kemudian yang kedua ya, tentu saja sudah dewasa ya, sudah dewasa, berakal sehat, kemudian ya, mata juga sehat ya. Kalau mata sudah nggak sehat dulu, orang mengaku melihat, tapi padahal kalau dites mata pengamatannya melihat jarak berapa, melihat jarak 10 meter aja sudah nggak jelas. Nah ini kan juga mestinya akan menjadikan diragukan ya. Seperti itu. Ya, kemudian kalau syarat laki perempuan itu saya kira untuk sekarang ini ya mestinya laki-laki ya, mestinya ya. Tapi sekarang banyak ahli ilmu falak yang perempuan itu sekarang udah banyak. Sekarang kalau di Semarang, di mana di Kendal pernah mengisbatkan pengamatan kesaksian orang perempuan, pernah. Tapi syarat keilmuan ada nggak Pak? Syarat khusus secara keilmuan dia harus menguasai ilmu tertentu biar bisa menjadi saksi pemantau hilal itu? Ya ilmu falak mestinya ilmu falak ya. Tapi kalau saya rasa
menurut saya tidak harus. Karena apa? Selama diberi informasi, oh nanti posisi bulan baru di sana, ya sebelah utara matahari atau selatan matahari, ketinggian sekian. Nah itu saya kira sudah cukup ya. Tidak harus menguasai ilmu falak, nggak harus. Baik. Oke, kita masih akan memantau lagi titik-titik yang lain termasuk proses untuk sidang isbat dan pengumumannya nanti yang bakal disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kementerian Agama Republik Indonesia.